Di situ kita bisa mengenal juga sifat-sifat orang, ya, apa fair, apa cepat marah atau senang bergaul. Saya lihat anak muda sekarang tuh sangat maunya instan, semua tuh pengennya instan, cepat ya menghasilkan. Main kripto, main ini, main itu, yang maunya instan. Emang sebentar sih, mungkin ada beberapa yang menikmati lah ya, tapi sudah itu hasil akhirnya kan amblas semua gitu kan. Bicara BCA, bicara tentang Yahya Setia-Atmaja, sosoknya tidak terlepas dari bank swasta terbesar di Indonesia ini. Selama menakodai BCA 11 tahun belakangan, saham BCA pun melonjak lebih dari 449%, membuat para pemegang saham BCA semakin kaya. Gaya kepemimpinan Yahya tidak hanya membuat para pemegang saham saja yang kepincut, tapi juga masyarakat umum yang terus menabung di BCA. Apa rahasianya? Simak sosok Yahya Setia-Atmaja lebih dekat dalam Leaders Talk. Izin Pak, ini kan sosok Bapak ini sudah sangat dikenal publik juga Pak ya. Dikenal lah, bukan nggak sangat dikenal aja gitu. Sangat menginspirasi juga sebenarnya. Bagaimana Bapak mengawali aktivitas sehari-hari gitu Pak? Sehari-hari? Ya bangun tidur ke terus mandi katanya. Nggak, biasanya pagi ya saya usahakan untuk olahraga ya. Biasa saya berenang, kalau nggak cross trainer gitu, karena harus jaga fisik juga ya bagaimanapun ya. Udah itu ya biasa ke kantor, yang banyak meeting-meeting, dulu Zoom waktu COVID, sekarang udah mulai banyak yang offline ya meeting. Terus ya kira-kira itu aja sih. Pulang malam, pulang balik, makan di rumah, selesai udah gitu aja. Ada ritual khusus nggak Pak? Me time-nya gitu Pak ya? Me time itu saya biasa Sabtu ya. Sabtu udah hari pribadi saya. Biasanya Sabtu saya golf sama teman-teman juga. Ya suka juga dengan inilah apa dari pejabat ataupun teman bisnis ataupun nasabah, suka juga. Jadi itu hari Sabtu lebih relaksasi lah. Olahraga sambil olahraga, tapi golf menurut saya bukan olahraga lah, itu lebih relaksasi ya kita dengan bergaul gitu, hobi. Dan saya bilang saya suka olahraga golf, kenapa? Karena ini olahraga yang kalau kita menang karena memang kita lebih baik dari lawan kita gitu. Kita nggak mukul ya, kalau petinju kan kamu pukul KO lawan, kamu menang gitu ya. Kalau seperti volley juga smash, bulu tangkis smash, orang nggak bisa tangkis kita menang. Kalau golf kan enggak, kita prestasi kita yang lebih baik itu yang unggul. Nah saya bilang teman-teman kantor juga begitu, ayo kita berprestasi sebagai golfer, menempa diri sendiri makin baik, jangan kita menjatuhkan teman atau orang lain gitu ya. Kompetisi secara sehat gitu ya, saya pikir itu bagus. Jadi itu filosofi golf itu kira-kira saya ambil dari situ. Dan juga kita misalnya main dengan nasabah gitu, kita bisa melihat karakter dia. Dia pukul bola nggak masuk, ada yang marah-marah banting stick, wah ini karakternya nggak terlalu bagus gitu ya. Ada yang bolanya ada di akar, dia geser ya, harusnya nggak boleh itu, harus penalti kan. Di situ kita bisa mengenal juga sifat-sifat orang ya, apa fair, apa cepat marah atau senang bergaul atau gimana ya. Jadi itulah salah satu kenapa saya suka olahraga golf gitu. Kalau selain nilai-nilai tadi Pak, menang tanpa menjatuhkan lawan juga, dan juga kejujuran gitu ya. Iya. Kira kalau untuk yang diwariskan ke keluarga mungkin apa Pak? Ada nilai-nilai tertentu kan Pak? Ya kejujuran harus ya, terus teamwork, jadi harus mengerjakan sesuatu tuh harus bersama-sama ya, jangan ya bagus menempa diri tetapi jangan menjadi hero sendiri ya. Di dunia ini nggak ada yang seperti itu ya. Itu dan keluarga terutama pendidikan, saya utamakan juga pendidikan ya, bagaimana mereka mencari pendidikan yang cocok dengan minat. Kadang-kadang ada orang tua memaksakan harus anaknya ikut ini ya. Kadang-kadang anak lulus serahkan sertifikat itu selesai terus dia balik ke bakat. Kalau saya sendiri memang unik, sebenarnya anak saya yang ke-1 memang dia minat seperti saya, dia sekolah accounting ya. Jadi smooth gitu. Nah yang kedua sempat lulus SMA datang ke saya, dia tanya, "Papi, ini saya mau sekolah apa nih? Saya senang musik." Kata.
Saya bilang, nggak apa-apa, kamu mau studi musik, tapi free. Cuma satu aja, saya bilang. Saya ini pendidikan akunting. Kakak kamu kalau ada masalah, dia tanya saya bisa bantu. Kalau musik, not balok aja saya nggak bisa baca. Saya bilang. Ya jadi, tapi aku nggak larang, silahkan ya kalau memang minatmu di situ. Pikir-pikir akhirnya, ya udah, aku juga akunting katanya. Selesai akunting, dia balik ke saya, dia bilang, tapi tetap aku senangnya musik katanya, mau ngajar aja katanya, ngajar. Dia tuh bisa organ, harpa, dia bisa piano, dia mau ngajar. Saya bilang gini, kamu udah dibekali ilmu manajemen accounting, kamu bikin sekolah musik, jangan kamu ngajar doang, aku bilang. Tapi modalin, oke saya modalin, beliin ruko di Bintaro itu sempet jalan. Cuman ya waktu COVID itu ya susah itu, memang murid juga nggak ada, guru-guru pada kemana-mana, jadi tutup dulu, jadi sementara ini tutup kelihatannya. Jadi dia cari, dan kebetulan pas dia hamil gitu ya di Singapura, ya udahlah. Tapi sudah kesampaian bahwa dia bisa ngajar sambil merekrut guru-guru lain, dan dia memanage karena keuangan segala kan dia harus kelola ya. Jadi hasil sekolah bisa dipakai juga lah gitu. Kira-kira gitu. Untuk anak muda sendiri Pak, ada tips tertentu nggak sih Pak? Kebetulan kita kan milenial nih pembacanya. Nggak, buat anak muda saya beberapa tips ya. Saya lihat anak muda sekarang tuh sangat maunya instan. Semua tuh pengennya instan, cepat ya menghasilkan. Jadi ya tetap back to basic ya. Coba lihat aja, main kripto, main ini, main itu, yang maunya instan. Emang sebentar sih, mungkin ada beberapa yang menikmati lah ya. Tapi sudah itu hasil akhirnya kan amblas semua gitu kan. Nah, tetapi tetap saja saya appreciate ada beberapa milenial yang berhasil, misalnya di Instagram, endorser, mereka menjadi YouTuber, mencari creativity baru yang memang cukup menantang dan nggak mudah juga ya, saya pikir ya. Ya kalau itu bisa ditekuni ya oke aja gitu. Tetapi back to basic, orang tetap perlu ilmu yang mendasar. Nah ini yang nggak mungkin dicapai dengan instan ya. Kalau udah memilih sebagai karyawan misalnya, perlu belasan tahun, puluhan tahun untuk berkarir gitu. Tapi kalau milihnya sebagai entrepreneur ya bisa, ada jalur lain memang. Dari dulu juga ada kan orang yang senang entrepreneur, dia bisnis sendiri, yaitu tanda petik ada yang sukses. Banyak pengusaha besar yang lulusan SD pun bisa menjadi konglomerat. Tapi satu dari sekian juta. Nah, saya pikir YouTuber juga gitu, yang mau jadi YouTuber ratusan ribu kali ya, atau jutaan. Tapi yang sukses memang ada beberapa. Jadi itu tergantung bakat, kesempatan, timingnya pas apa enggak ya. Apakah dia bisa meng-create sesuatu yang baru, inovasi, atau follower aja ngikutin orang lain begini, dia coba. Bisa aja dia sukses juga ya, dengan cara marketing yang lebih hebat gitu. Tapi ya menurut saya sih, secara umum intinya orang harus lebih sabar ya, menekuni, benar-benar menekuni. Jangan ini mau, itu mau, semuanya mau, akhirnya nggak ada yang didapat gitu hasilnya. Ya pesan saya sih antara lain itulah, saya pikir. Ada kutipan favorit nggak sih Pak? Quotes dari Pak Yahya? Kalau dari saya sih lebih apa ya, orang saya tuh orangnya senang keseimbangan ya. Jadi kerja harus kerja, yes. Tapi ada hari-hari, ada orang yang lupa hari, Sabtu, Minggu juga all the time dia kerja terus gitu kan. Kalau saya tuh ada 5 prinsip ya. Ketuhanan kita semua negara beriman lah ya, kita masing-masing ada kepercayaan, itu penting. Keseimbangan pada saat kita tuh sudah tidak tahu mesti ngapain, ada Tuhan yang memberikan apa ya, semua pencerahan ya. Saya pikir semua agama punya nilai positif yang bagus. Ini harus tetap kita tekuni. Kedua, di mana hubungan sesama. Hubungan sesama ini misalnya kita dengan keluarga, kemudian juga dengan teman-teman sekantor, atas dan bawah. Jangan hanya yang setingkat kita appreciate, yang di bawah siapa lu gitu kan. Nggak bisa, kita harus terus selalu berusaha menghargai orang gitu ya. Kemudian kesehatan. Ini penting, kamu bisa kaya luar biasa, kalau udah sekali kena penyakit, mau dibayar berapapun kadang-kadang nggak bisa tebus tuh. Ya, jadi memang itu harus dijaga dan jangan kita melalaikan kesehatan itu. Ya, jadi ini sangat penting sekali. Dan juga pertemanan tadi ya, di luar resmi kantor
acara resmi, ada juga pertemanan yang kita harus bentuk untuk masa depan kita. Karena ada orang bilang, wah enak kalau pensiun kita ke Australia, kata tenang apa. Ya saya bilang, wah ada teman kan di sana. Sama orang bule beda kan, culture kita beda kan enggak. Dan biasanya orang tua tuh selalu membicarakan masa lalu. Ini udah kebiasaan di mana-mana tuh. Jadi kalau ada historis yang sama, itu kan alumnus gitu ya. Itu sama biasanya. Justru itu yang membuat orang jadi suka gitu, masa tua pun oke. Nah yang terakhir tentunya keuangan ya, harus belajar mengelola, jangan apa yang didapat, apa yang di-spend ya kan, kita harus juga memperhitungkan untuk masa depan juga ke depan ya. Jadi 5 hal ini saya pikir harus betul-betul dijaga keseimbangannya ya, supaya bisa kita hidup balance lah. Kalau nggak salah kan dulu Bapak juga pengen jadi dokter ya? Iya, dokter gigi malah. Masih ada keinginan lain? Ya, jadi waktu itu lulus SMA ada keinginan. Nggak tahu juga kenapa saya jadi pengen dokter gigi ya. Saya pikir, waduh enak ya dokter gigi gitu ya. Tapi ya karena kondisi orang tua nggak memungkinkan. Akhirnya saya masuk di ekonomi kan, ekonomi murah meriah gitu. Nah sesudah, dan jujur aja sebenarnya waktu SMA saya kan dapat tata buku juga, pelajaran tata buku. Itu adalah pelajaran yang paling saya benci, paling nggak suka tuh. Apa ini debit kredit capek. Gimana? Tapi sesudah masuk Universitas Indonesia itu nggak tahu ya, gaya mengajar dosen-dosennya menjelaskan itu dengan logika gitu. Wah ternyata ini bukan hanya debit kredit, ada logika di balik itu. Bukan suatu hafalan ya, justru harus menggunakan logika. Jadi saya malah jatuh cinta tuh, jadi suka. Accounting, finance saya pelajari waktu saya mulai kerja juga sebagai auditor. Awal-awal suruh fotokopi nih, senior saya nih fotokopi tolong katanya. Udah kita dulu belum ada OB di kantor, efisien tuh kita yang fotokopiin segala. Nah, jadi tapi itu kita belajar dari bawah ya, naik ke atas, sehingga pada waktu di atas pun kita juga harus ingat masa lalu kita lah ya, jangan sombong, jangan tinggi hati, jangan jumawa ya, segala sesuatu tuh kita perlu tim yang kuat. Kemanusiaan kita tuh antara sesama itu harus betul-betul baik ya, jadi interrelation itu penting. Dan dalam karir saya merasakan itu salah satu yang menolong saya. Karena sebagai presidir, masa sih saya tahu semua? Kan nggak tahu. Ibu Hera semua ini, Santi semua ini lebih pintar dari saya. Bidang mereka masing-masing. Tapi bagaimana mengkoordinasikan, mengorkestrasi supaya itu kita menjadi satu dan hasilnya bagus gitu ya. Karena nggak bisa kerja sendiri Mas. Ya harus teamwork yang kuat, itu yang membuat kita sukses. 2023 gimana Bu? 23, kalau saya jujur tetap masih optimis ya. Ada beberapa hal saya lihat ya. Ekspor kita masih bagus selama komoditas masih tinggi ya. Seperti CPO, kemudian barang tambang, mineral, aluminium, dan kita lihat di Cina itu luar biasa. Mereka untuk electric car, bukan hanya Cina, Eropa, Korea ya ini, dan bahannya itu kita bersyukur sama Tuhan bahwa itu semua ada di Indonesia. Mereka butuh kita. Dan sekarang jangan heran juga ada beberapa pengamat yang rada sinis. Ini kok Cina semua masuk di Sulawesi, harta kita digali habis. Bukan masalah itu saya lihat. Mereka tuh bisa invest triliunan, satu smelter itu triliunan. Dan ketentuan pemerintah memang bagus. Jadi bahan baku kita nggak boleh dijual mentah. Malah dijual mentah kita betul-betul nggak dapat value added. Harus di-reproses. Di-reproses kan ada nilai tambah. Pada waktu diekspor kita ada pajaknya masuk. Kemudian ada pekerjaan juga karyawan ya. Ini positif. Nah ini yang menolong ekonomi kita secara keseluruhan ya. Jadi kalau negara yang nggak punya tambang, nggak punya CPO, ini benar-benar susah. Kalau berdasarkan bahan konsumsi aja, berat karena daya beli masyarakat tuh masih rendah. Jadi untuk expand produk-produk manufacturing biasa tuh masih cukup berat. Nah ini mengkompensasi hal itu saya pikir. Dan bagusnya semua pertambangan, CPO segala ini membutuhkan tenaga kerja. Coba deh saya confirm ya, banyak nasabah besar saya itu dari industri itu. Mereka bilang ratusan ribu tambahan tenaga kerja dari Jawa diimpor, diekspor ke sana. Karena apa? Daerah setempat nggak cukup. Tidak terampil, maaf kata aja, tidak terampil dan kurang jumlahnya. Jadi harus dari Jawa. Ini kan bagus.
ke kondisi ekonomi setempat meningkat karena orang dapat gaji, mereka kan harus spending. Kalau lower tier biasanya dapat uang spending, mereka belanja di sana, meningkatkan kehidupan di sana, dan mereka kirim ke keluarga di Jawa. Mereka juga dapat tambahan dana kan, jadi meskipun UMR sekarang cuma kecil 1-2%, tapi dengan tambahan ini merupakan suatu additional buying power yang timbul di masyarakat. Maka saya cukup optimis ya. Jadi ya bukan optimis kita bisa meledak hebat, tetapi jauh lebih baik dari negara tetangga ekonomi kita. Berarti nggak resesi. Saya sih bilang Indonesia nggak akan masuk ke resesi. Yakin. Kenapa? Finance bagus, likuiditas kita aman ya. Dan memang kurs kita kalau internal kita ngelihat kita aja, memang jelek. Udah depresiat dari 14.200, sekarang udah 15.800, udah mau 16.000 kan. Tapi tolong lihat, Japanese yen 30%, pound sterling, euro, Australian dollar, itu semua juga 30-20%, kita baru 8-9%. Jadi jauh lebih bagus ya kalau kita lihat itu. Ya memang dolarnya menguat, gila naiknya sekian banyak persen, nggak heran. Dolar menguat sekali kan, logiknya memang begitu. Tapi masih bagus rupiah kita tuh masih bertahan di level-level ini gitu. Kira-kira gitu. Jadi perbankan oke lah. Terima kasih. Ya, silakan.